mulai ada yang bikin isu-isu ya, bahwa pecah. Mas Gibran, Pak Prabowo pecah. Pak Prabowo dengan Pak Jokowi pecah. Sampai saking keselnya Pak Prabowo ngomong kan, ini orang bikin isu, saya pecah sana, pecah sini, ada gitu kan. Ya, artinya apa? Mereka takut sama Mas Gibran. Secara politik, mereka takut bahwa anak muda ini akan di 2034 ini akan jadi Presiden Republik Indonesia. Masih ingat Prabowo Sandi? Iya. Itu kan internal sendiri. Artinya Pak Prabowo itu nggak bisa kalau nggak mau pilihan saya ini nih, ya. Iya, Prabowo Gerindra kan? Ya, tetap aja mereka ngedukung Pak Prabowo. Pak Prabowo di 2024 pilihan saya ini, bukan kalian. Artinya kewenangan itu ada di Pak Prabowo. Betul. Padahal saat itu ya di 2024 harus ada dukungan partai lain agar supaya Pak Prabowo bisa maju. Mas Gibran kan sempat bilang bahwa saya ini pembantu presiden. Nah, uniknya kalau mereka tidak suka ya dengan kan Mas Gibran sekarang yang diserang nih. Betul. Ini kan bagian dari kepengecutan mereka untuk menyerang Pak Prabowo. Karena apa yang dilakukan Mas Gibran itu adalah programnya Pak Prabowo. Betul. Ya, atas perintah Pak Prabowo. Kalau mereka tidak suka dengan programnya, jangan Mas Gibrannya dihantam, Pak Prabowo-nya. Tapi kenapa enggak? Ya karena memang mereka tahu bahwa kalau nyerang Pak Prabowo, sulit untuk bisa menjadi pasangan Pak Prabowo di 2029. Jadi unik ya. Wakil presiden dan wakil presiden satu paket, programnya juga sama, ya program presiden, tapi yang diserang hanya wakil presiden. Nah, ini kan hal yang unik di negara ini gitu. Hai penonton Ruang Konsensus and Peking Indonesia dimanapun Anda berada, kembali saya Budius Ma'ruf yang anak Sulung Mulyono. Kandang Termul. Termul semakin berjaya karena teroris sebentar lagi pelimpahan berkasnya yang kedua ke kejaksaan, siap-siap langsung P21, jaksa memutuskan untuk ditahan. Ini tentu harus kita selalu semangati ya, jangan kemudian kita mengatakan, waduh, berarti banyak dokumen berupa barang bukti saksi oleh jaksa dianggap kurang lengkap, itu biasa. Jadi kita jangan terpengaruh. Nah, hari ini di awal pekan puasa minggu kedua ya, agaknya minggu kedua kita puasa, padahal belum seminggu ya kita puasa. Nah, saya akan membahas tentang kegenitan banyak partai politik yang hanya mencalonkan Pak Prabowo sebagai dukungannya untuk Pilpres 2029. Nah, saya akan membahas itu dengan politisi juga, aktivis, ya kan, Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Bung Teddy Kusnedi. Wah, Makasih, Bang. Terima kasih, Bung Teddy Kusnedi. Saya kalau setiap menghubungi Mas Teddy ini, lagi di mana, Bu? Aku lagi di luar kota, Bang. Waduh, ini konsolidasi Partai Garuda luar biasa. Nah, sebelum aku bicara tentang bagaimana konsolidasi Partai Garuda untuk pemilu 2029. Bagaimana pandangan Bung Teddy tentang kegenitan ya para partai politik ini yang seolah-olah meninggalkan Mas Gibran. Berarti kayaknya mereka udah punya kuku tajam ini, ya kan? Padahal yang menariknya begini, justru ini menjadi aneh ketika Pak Jokowi justru mengingatkan kita semuanya para relawan untuk Prabowo Gibran 2 periode, tiba-tiba dari Bahlil, Zulkifli, Caimin, ya kan, yang notabene mereka adalah partai koalisi pemerintah, ya kan, yang mereka melupakan bahwa partai koalisi Indonesia Maju ini setidaknya lebih dari separuh adalah kontribusi dari Pak Jokowi, kan begitu. Tiba-tiba sekarang kita hanya mendukung Prabowo untuk Pilpres 2029. Nah, tentu Termul pada marah ini ya kan kepada para koalisi partai pemerintah ini.
Tapi sebenarnya marah bukan karena Mas Gibran takut ditinggal. Menurut teman-teman Termul, ya kan, mereka malah, wah ini blessing. Kalau gitu kita calonkan Mas Gibran jadi capres. Nah, menurut pandangan Mas Teddy sebagai politisi dan aktivis, ini kegenitan ini fenomena apa? Ya, terima kasih Bang ya. Jadi kalau kita bicara kegenitan, ya memang ini masih terlalu pagi ya. Kalau mau bicara soal Pilpres 2029. Ya setahun lagi lah sebenarnya gitu kan. Nah, tapi ya nggak apa-apa, yang namanya juga opini kan, nggak ada masalah. Toh tetap ending-endingnya siapapun calon presidennya, dia tentu ingin didampingi oleh orang yang memang dia anggap mampu membantu dirinya. Sebenarnya kalau kita bicara urusan seperti ini, harus diingat Bang, pemilu 2029 itu khususnya Pilpres, itu setiap partai politik peserta pemilu itu bisa mencalonkan calon presiden masing-masing. Nah, dengan pagi-pagi ya sudah mulai membicarakan hal itu, seharusnya mereka membicarakan ketua umum yang dicalonkan, bukan ketua umum partai lain. Artinya apa? Artinya mereka tidak percaya diri, artinya mereka meyakini bahwa pimpinan mereka, ketua umum mereka, atau tokoh-tokoh mereka adalah tokoh-tokoh yang tidak layak ya untuk dicalonkan di 2029. Padahal konstitusi sudah memungkinkan. Padahal sudah memungkinkan. Para ketua umum partai itu maju sebagai capres. Ya, makanya kalau bilang kenapa pagi-pagi sudah bicarakan ketua umum partai lain gitu. Ya sudah, nggak apa-apa, itu kan opini seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi ada baiknya mereka untuk mengopinikan, lebih baik mengopinikan internal. Misalnya siapa Partai Golkar ya mencalonkan Bahlil gitu kan. Terus siapa Demokrat mencalonkan AHY gitu. Ya, jadi harusnya itu gitu yang dilakukan gitu. Jadi menurut Bung Teddy, kegenitan ini tidak bisa diartikan sebagai bentuk loyalitas, tetapi justru ketakutan mereka karena memang mereka nggak punya figur di partainya. Ya, artinya gini, uniknya adalah kalau zaman pemilu sebelumnya itu memperebutkan RI 1. Nah ini unik nih, ini memperebutkan RI 2 gitu. Artinya mereka mengakui bahwa kualitas ya politisi di internal mereka tidak memiliki kualitas untuk RI 1. Ya. Dan kedua, kalau kita bicara Pak Prabowo dan Mas Gibran, kita lihat sejarahnya ya. Pak Prabowo itu digadang-gadangkan dengan berbagai nama. Ya. Ada Erick Thohir, ada siapapun lah kita bisa sebutkan saat itu. Tapi kan pilihan terakhir jatuh di Pak Prabowo. Betul. Ya. Dan sudah jadi rahasia umum, Pak Prabowo sampai 5 kali minta izin ke Pak Jokowi untuk Gibran sebagai pasangannya, cawapresnya. Nah, ini kan opini yang dikembangkan oleh partai-partai ini sebenarnya hanya keinginan dari mereka ya. Plus ketakutan dari mereka bahwa di 2029 mereka tidak akan jadi siapa-siapa. Karena apa? Karena ada ketakutan Mas Gibran ini dalam 1 tahun lebih bersama Pak Prabowo ya, itu sinerginya bagus. Ya. Berjalan ya, sinerginya bagus, baik, dan peran wakil presiden itu lebih menonjol ya dari wakil presiden sebelumnya. Dalam arti menonjol itu tidak melampaui ya dari Pak Presiden, tapi
menjalankan perintah Pak Presiden, sehingga Mas Gibran kan sempat bilang bahwa saya ini pembantu Presiden. Nah, uniknya kalau mereka tidak suka ya dengan, kan Mas Gibran sekarang yang diserang nih. Betul. Ini kan bagian dari kepengecutan mereka untuk menyerang Pak Prabowo. Karena apa yang dilakukan Mas Gibran itu adalah programnya Pak Prabowo. Betul. Ya, atas perintah Pak Prabowo. Kalau mereka tidak suka dengan programnya, jangan Mas Gibran yang dihantam, Pak Prabowo-nya. Tapi kenapa enggak? Ya karena memang mereka tahu bahwa kalau nyerang Pak Prabowo sulit untuk bisa menjadi pasangan Pak Prabowo di 2029. Jadi unik ya, wakil presiden dan wakil presiden satu paket, programnya juga sama, ya program presiden, tapi yang diserang hanya wakil presiden. Nah, ini kan hal yang unik di negara ini gitu. Ada wakil presiden diserang atas kebijakan dan program yang dia lakukan berdasarkan perintah presiden. Ya itu yang pengecut sebenarnya ya kan? Ya itu yang saya bilang kepengecutan itu, dan keunikannya adalah dari awal mereka sudah takut untuk berlaga gitu, berlaga mencalonkan tokoh mereka sendiri gitu. Nah kalau dinilai juga bahwa itu bentuk sikap yang sudah tidak loyal kepada Pak Jokowi, ya, apakah ini sebuah sikap yang permanen menurut Mas Teddy? Karena kan kita tahu pada saat Pilpres 2024 kemarin seluruhnya itu manut kepada apa yang disampaikan atau mereka ikut telunjuk tangan Pak Jokowi kan begitu. Nah ketika hampir 1 tahun bekerja pemerintahan baru ini Prabowo Gibran, mungkin karena Mas Gibran sering diserang ya kan, sehingga mereka menduga seolah-olah Mas Gibran sudah kehilangan kehilangan opportunity-nya secara politik, secara sosial di mata publik, sehingga mereka langsung mencoba cari muka nih ke Pak Prabowo, ya kan? Mereka menilai Gibran sudah selesai, Pak Jokowi juga sudah selesai. Bisa diartikan seperti itu nggak makna dari mereka menyatakan dukungan yang cukup dini ini ke Pak Prabowo? Sebenarnya itu adalah bentuk ketakutan mereka Prabowo Gibran lanjut. Ketakutan mereka Ya iya, jadi gini. Mereka ini sekarang bersama-sama menjadi kawan, ya, bersama-sama menyingkirkan Mas Gibran dalam politik ya, dan itu sah-sah saja, nggak ada masalah. Artinya wacana ini dikembangkan bahwa tanpa Gibran, ini mereka bersatu. Tapi ketika nanti Mas Gibran misalnya akhirnya tidak menjadi pilihan, mereka ribut juga antar mereka gitu. Jadi Mas Gibran ini adalah musuh bersama secara politis ya, secara politik. Tapi ketika Mas Gibran akhirnya tidak ikut di 2029, antar mereka itu menjadi saling bermusuhan karena memperebutkan satu kursi wakil presiden di samping Pak Prabowo kan. Jadi ini sementara. Jadi ini adalah ketakutan terhadap sosok Mas Gibran, bukan ketakutan terhadap sosok Pak Prabowo. Karena mereka sudah mengukur bahwa mereka tidak mungkin mencalonkan RI 1. Ya. Karena mereka melihat kapasitas dan kualitas dari tokoh-tokohnya tidak punya kemampuan untuk jadi RI 1. Maka mereka berebut untuk RI 2. Ya. Makanya saya bilang terlalu pagi sebenarnya, dan seharusnya mereka ya apalagi ada di kabinet ya berpikir bagaimana nih kita menjalankan program Pak Prabowo, ya masih terlalu pagi, harusnya begitu. Menteri-menteri fokus dari partai-partai, lalu sudah ada, apalagi ada bencana gitu kan, ya fokus di bencana, belum lagi serangan-serangan ya terhadap pemerintah, program-programnya. Ini sebenarnya harus dikuatkan. Jangan akhirnya apa yang terjadi sekarang ya, kita harus akui bahwa sekarang ini Pak Prabowo itu seperti ditinggalkan, ya Pak Prabowo yang akhirnya masa seorang presiden akhirnya harus bicara bahwa wah ini ada serangan ini serangan itu menandakan ada sesuatu yang tidak bekerja, gitu. Ya, makanya
saya sih melihat udahlah nanti aja 2000 kalau soal pilpres itu kan kewenangan masing-masing partai politik ya, peserta pemilu punya hak masing-masing di partai politik. Misalnya nih, Pak Prabowo misalnya tidak mau bergabung atau tidak mau berkoalisi dengan partai-partai lain di 2009. Boleh-boleh aja. Dia bisa sendiri kok. Siapapun ya, mau Mas Gibran atau siapapun bisa dia tarik. Jadi dari awal ini sudah mencoba mendikte Pak Prabowo gitu kan. Mendikte, ya tujuannya mereka mendikte supaya mereka yang dipinang gitu kan. Jadi kelihatan sekali terlalu terburu-buru, terlalu bernafsu untuk dipinang oleh Pak Prabowo di 2009 sehingga lupa pekerjaan mereka masing-masing ya untuk bangsa dan negara ini. Di mata Pak Prabowo, apakah pinangan-pinangan yang mereka ajukan saat ini untuk menjadi pasangan Pak Prabowo 2029 nanti itu sesuatu yang layak dipikirkan atau dipertimbangkan beliau nggak sih menurut hitungan analisa politik Mas Teddy? Gini, saya lihat Pak Prabowo itu ya beliau adalah seorang negarawan, pemikiran juga seorang militer ya, taktis. Tidak bertele-tele, kita tahu kan presiden kita nggak bertele-tele gitu kan. Dan dia tahu, makanya saya sempat kaget juga loh kok Pak Prabowo sampai segini. Dia sampai nonton kok, misalnya ada podcast atau apa, dia nonton gitu kan. Artinya apa? Artinya dia memantau dari berbagai sisi ya. Sehingga dia tentu lebih mengenal karakter orang-orang. Jadi saya rasa ketika ada partai-partai sudah mulai merayunya, itu menjadi catatan buruk bagi Pak Prabowo. Kenapa? Masih pagi, masalah banyak, lu kerjaan belum pada beres, udah ngomongin begini gitu. Ya, jadi itu yang memang saya lihat Pak Prabowo mungkin akan menganggap minus. Ya, dan mungkin ke depan bisa jadi Pak Prabowo ngelihat ini yang nggak aneh-aneh Mas Gibran misalnya ya. Ya udahlah, gitu kan. Justru kita lanjut gitu. Opportunity-nya dapatnya ke Mas Gibran karena memang fokus kerja aja ya kan? Iya kan, Mas Gibran kan fokus kerja. Dimana mau dihujat, mau di apa, kemudian dia fokus kerja aja. Dan dia selalu tidak overlapping ya, bahwa dia melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Pak Prabowo. Jadi semuanya ini tetap keputusannya ada di tangan Pak Prabowo. Oh jelas. Ya kan? Nah, bagaimana dengan di antara para ketua partai yang sudah dari awal mencoba memantaskan diri ya untuk menjadi pasangannya Pak Prabowo. Yang paling dianggap kuat itu misalnya adalah AHY, Ketua Umum Partai Demokrat. Kenapa saya bilang kuat? Karena ada hubungan yang cukup kuat antara Pak Prabowo dengan bapaknya AHY. Dalam hal ini Pak SBY. Seolah-olah bahkan beredar rumor selama ini kita dengar Pak SBY memang sudah bicara dengan Pak Prabowo agar untuk 2029 sudah saatnya AHY untuk berpasangan dengan Pak Prabowo, kan begitu. Jadi seolah-olah sudah usulan itu sudah disampaikan secara langsung. Benar atau tidaknya kita nggak tahu, tetapi itu masuk akal, ya kan? Bahwa itu fakta atau gosip kita nggak tahu, tapi usulan Pak SBY bicara dengan Pak Prabowo untuk 2029 itu harusnya dengan AHY, itu masuk akal. Ya kan, kembali terpulang kepada Pak Prabowo sendiri. Nah, itu gimana? Ya sebenarnya kalau bicara soal kedekatan sampai detik ini Pak Prabowo masih lumayan dekat dengan Pak Jokowi kan. Satu. Kedua, kalau memang kedekatan dari zaman dahulu, harusnya yang dipilih menjadi wakil presiden di 2024 kan AHY, bukan Mas Gibran gitu ya. Dan kita juga tahu di 2024 partai-partai ya semua itu sangat berharap agar ketua umumnya dijadikan pasangan dengan Pak Prabowo gitu kan. Cuma akhirnya Pak Prabowo memilih Mas Gibran yang bukan pimpinan partai dan bukan anggota partai. Ya. Dan sifat Pak Prabowo ini kita harus lihat ke belakang. Pak Prabowo itu pernah nyapres itu dengan internalnya sendiri.
Masih ingat Prabowo Sandi? Iya. Itu kan internal sendiri. Artinya Pak Prabowo itu nggak bisa kalau nggak mau pilihan saya ini nih, ya. Iya, Prabowo Gerindra kan? Ya, tetap aja mereka ngedukung Pak Prabowo. Pak Prabowo di 2024 pilihan saya ini, bukan kalian. Artinya kewenangan itu ada di Pak Prabowo. Betul. Padahal saat itu, ya di 2024 harus ada dukungan partai lain agar supaya Pak Prabowo bisa maju. Kenapa Pak Prabowo tetap kekeh dengan Mas Gibran? Walaupun misalnya ada partai yang pengen dengan Pak Prabowo. Secara hitungan koalisi, Pak Prabowo belum bisa maju nih sebagai calon presiden karena belum memenuhi ya thresholdnya gitu. Bisa aja dia tarik kan. Oke, Pak Prabowo, saya harus jadi wakil presiden. Kalau enggak saya nggak dukung Anda. Iya kan? Betul. Bisa tersandera kan? Betul. Tapi kenapa Pak Prabowo nggak peduli? Artinya Pak Prabowo itu adalah orang yang tidak bisa didikte. Ketika masih untuk mengusung presiden saja masih harus ada threshold, beliau tidak bisa didikte. Apalagi 2029 nih, tidak ada threshold untuk presiden. Ya, bisa mandiri, makin nggak bisa didikte. Jadi kalau dari pagi-pagi sudah mulai mengatur Pak Prabowo untuk urusan 2029, itu catatan buruk menurut saya gitu ya. Ini analisa yang baru saya dengar ini bahwa justru di mata Pak Prabowo, para ketua partai anggota koalisi yang belum apa-apa sudah menyebut bahwa mereka juga pantas berpasangan, justru di mata Pak Prabowo justru wah, lu kerja aja belum beres ya kan begitu kasarnya. Pak Prabowo kan suka bilang begitu, lu kerja aja belum, lu kerja belum beres, lu udah ngomong 2029 yang benar aja lu. Biasanya kan Pak Prabowo kan orangnya spontan seperti itu ya kan. Beliau nggak pernah kalau ngomong nggak ada, orang bilang apa tedeng aling apa tuh ya. Tedeng aling-aling. Tempat tedeng aling-aling. Jadi yang ngomong aja. Iya. Makanya kita mesti lihat itu yang saya bilang, bahwa beliau tidak bisa diskenariokan, tidak bisa diatur-atur, bahkan sebelum menjadi presiden pun dia nggak bisa diatur oleh partai kan. Saking Pak Prabowo di Gerindra itu benar-benar figur sentral yang nggak tergantikan ya toh? Iya. Nah berarti peluang AHY sebenarnya 50-50 juga ya dengan para ketum partai yang lainnya. Artinya berpeluangnya sama sebenarnya. Sama. Nggak ada kelebihan walaupun dia ada endorse dari bapaknya Pak SBY. Iya, gitu. masalahnya kan ya kalau kita bicara politik ya, AHY itu dijadiin menteri koordinator, nggak ada gaungnya jadinya kan. Jadi coba kita lihat Muhaimin Iskandar, menteri koordinator. Nggak ada gaungnya. Begitu juga Zulhas. Iya kan? Menko Pangan, ya kan? Menteri koordinator, jadi gini, menteri koordinator itu, ya artinya sudah ketahuin lah, lu ditaruh di situ, artinya apa? Ya udah sampai situ, artinya apa? Kenapa? Kalau jadi menteri ya, menteri ya bukan koordinator ya, tentu punya kewenangan, punya kebijakan, bisa bla bla bla. Artinya udah dikunci di sini. Dikasih mainan tapi terbatas kan gitu. Jadi memang benar skenario Pak Prabowo ini ketika pertama kali menyusun kabinet itu Pak Prabowo sudah memikirkan untuk 2029, tapi mereka nggak baca Pak. Iya kan? Para ketum partai ini nggak membaca misalnya. Ketum Demokrat, Menko Infrastruktur. Padahal secara kapasitas belum layak menjadi Menko, apalagi infrastruktur. Tapi karena kajian politik ya kan, perlu masuk kota dulu kawan ini di sini ya kan. Kemudian Zulhas, Menko Pangan. Imin, Menko Kesra ya. Nah, kemudian satu lagi Bahlil. Nah Bahlil yang Menko Teknis. Tapi di Golkar tuh ada Pak Erlangga sebagai orang Golkar juga. Nah, Bahlil sendiri kan juga punya ruang gerak yang sempit, meskipun tetap dalam kapasitas dia sebagai ketum memberanikan diri juga untuk melemparkan proposal secara lisan kepada Pak Prabowo kan gitu, nggak mau kalah maksudnya. Ya. Di mata Pak Jokowi, mereka ini apa nggak berisiko
Ya sebenarnya sih kalau saya yakin Pak Jokowi itu tahu juga bahwa yang namanya kontestasi ya, beliau kan bukan pemain baru ya. Artinya beliau tahu ya itu bagian dari bagian dari kontestasi di 2029, harus ada yang meninggalkan dianya pun dia nggak ada masalah gitu kan. Karena ini memang bagian dari itu. Termasuk ya kita harus fair juga Bang. Misalnya Pak Jokowi mengatakan dia berharap Prabowo Gibran ke depan gitu kan. Tapi kan beliau nggak bisa ngatur Pak Prabowo. Bisa aja Pak Prabowo punya pilihan yang lain gitu kan. Itu bisa aja gitu kan. Tapi melihat duet ini ya, Pak Prabowo dengan langkahnya, Mas Gibran dengan langkahnya, Mas Gibran juga tahu cara ngeremnya gitu ya, tahu memposisikan dirinya ya. Itu sudah menunjukkan bahwa duet ini sampai detik ini berjalan dengan baik. Kita harus berkaca di wapres-wapres sebelumnya. Zaman Pak SBY gimana? Saingan. Ya, Bahkan Pak JK tuh kelihatan seperti ada yang menilai matahari kembar kan begitu. ya kan. Nah, akhirnya pilih Pak Budiono yang akhirnya disentil juga oleh banyak orang. Ini ngapain? Diem aja gitu kan. Nah, karena kapok dia periode pertamanya barangkali ya kan. Nah, Pak Jokowi periode pertama dan Pak JK ada juga matahari kembar kan dibilangin. Tapi langsung diselesaikan sama Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi, ya itu Pak Jokowi, makanya saya bilang berapa bulan pas berjalan sudah mulai, Pak Jokowi nggak mau terjadi seperti di Pak SBY gitu kan, dikunci lah dengan caranya beliau, pemain catur ini kan. Nah makanya di 2019 beliau menggandeng Pak Kiai, yang Pak Kiai juga disorot, ya kan banyak orang ini Pak Kiai ngapain aja. Nah anehnya, ketika Mas Gibran memerankan wakil presiden lebih baik dari wakil presiden sebelumnya. Pertama beliau sadar posisi dia hanya wakil presiden. Artinya dia tidak mau bikin dia matahari kembar. Betul. Ya. Beliau tetap ada di bawah Pak Presiden. Tetap ada di komando presiden. Dan beliau bekerja. Ya. Tanpa capek. Artinya kalau kita mau objektif, ini yang menyerang Mas Gibran adalah orang-orang yang tidak pernah berani menyerang Ma'ruf Amin, tidak pernah berani menyerang JK. Ya. Padahal kan ini kita bicara sejarah nih, harusnya mereka menilai secara objektif. Anak muda ini memerankan wakil presiden sesuai dengan kadarnya. Ya. Beliau tahu posisi, sadar posisi, beliau tidak melampaui presiden, dan beliau bekerja menjalankan program-program presiden. Nah, kenapa orang yang menjalankan ini ya dengan kadar yang tepat itu diserang? Itu kan menjadi pertanyaan gitu kan. Artinya apa? Mereka takut kalau duet ini muncul kembali di 2029, mereka takut 2034 Gibran RI 1. Ya. Dan potensi untuk ke situ tuh di atas 70% kalau saya melihat. Ya iya, karena kita kalau bicara sejarah ya biasanya begitu. Iya. Ya kan? Apalagi Mas Gibran ada di posisi kedua di negara ini. Kemungkinan setelah periode kedua Pak Prabowo, beliau akan jadi RI 1 sangat-sangat mungkin. Ketakutan inilah ya yang akhirnya harus dihabisi Gibran. Ya, membuat mereka mencoba menyingkirkan, dan wajar. Saya selalu mengatakan begitu, bahwa saling hantam itu wajar. Kenapa? Karena kan memperebutkan kekuasaan. Ya. Tapi paling enggak cara ngantamnya ya yang oke lah gitu kan. Enggak kasar banget gitu. Ya berarti memang benar juga ya, Mas Teddy. Pilpres 2029 itu adalah sangat menentukan bagi wapres yang terpilih. Kenapa? Karena
itu adalah periode terakhir Pak Prabowo, ya kan? Jadi kalau misalnya itu periode terakhir, nggak ada lagi periode ketiga kan? Yang punya panggung sangat mewah, ya selama 5 tahun menuju 2034, ya Wapres karena RI 2. Kalau itu ada di posisi Mas Gibran, berarti kan ini sejarah juga pecah nih, Mas Dedi. Kenapa saya bilang pecah? Karena dari pilpres pertama kita di era Pak SBY, incumbent-nya nggak ada yang fix bersama, kan selalu ganti wakilnya ya kan, begitu kan di era Pak Jokowi berganti juga. Nah, kalau ini bisa terus bersama, ini kan berarti pecah rekor secara sejarah politik modern kita, ini pecah rekor. Nah, disinilah kemudian, dan apalagi kalau menang, kalau menang artinya sudah terukur nih kepercayaan mayoritas publik, khususnya kepada Pak Prabowo atau kepada Mas Gibran yang di belakangnya ada Pak Jokowi, ini kan sudah gak terbantahkan. Nah, makanya kita memaklumin kalau hampir setahun terakhir ini Pak Jokowi lah, Mas Gibran lah, dihantam gak berhenti-berhentinya oleh mereka. Nah, maksud saya adalah apakah memang secara politik Mas Gibran ini memang harus dihabisi oleh orang-orang yang bernafsu juga untuk posisi RI 2 nanti di 2029. Ya, sebelum saya jawab, saya mau sampaikan begini nih. Kita itu selalu ya melihat sosok Gibran ini karena mudanya. Ya. Jadi banyak yang bicara, wah nggak pantas muda. Ya, cara menghabisinya kan dari berbagai lini nih, ya. Dan mereka lupa bahwa Mas Gibran itu akhirnya bisa menjadi petarung yang kuat. Kenapa? Karena dia bukan melawan orang-orang cere nih. Dia melawan orang-orang hebat. Ya. Artinya standar dia udah langsung blak. Ya. Ya kalau saya misalnya nih dihantam sama, ya saya bukan ngina ya, orang nggak jelas gitu kan. Saya anggap apa itu? Ngabisin waktu saya untuk respon, paling begitu ya kan? Tapi ketika pernah kejadian, sekjen MUI, orang-orang MUI serang saya, artinya apa? Bahwa posisi saya itu lebih tinggi dari pengurus-pengurus itu waktu itu, di 2019. Kalau saya bukan sesuatu, ngapain mereka? Dan gitu kan. Nah, Mas Gibran ini, itu sesuatu yang membahayakan dalam urusan politik, dalam urusan kekuasaan. Kenapa? Karena sejarah sudah memperlihatkan ketika beliau jadi calon wakil presiden, dia direndahkan kan. Masa mau lawan Profesor Mahfud MD. Iya. Masa mau lawan siapa? Politisi senior. Si Caimin. Ya kan. Ya. Mereka lupa. Jadi sebelum debat itu, saya udah bicara. Saya bilang, saya pastikan Caimin dan Mahfud MD itu tenggelam nanti di debat. Ini benar Bang, saya udah bilang dari awal. Kenapa? Karena mereka belum pernah menjadi kepala daerah. Oh iya, betul. Ya, mereka belum pernah menjadi miniatur sebuah negara, memimpin miniatur sebuah negara. Kan daerah kan miniatur sebuah negara. Mas Gibran, dia menjalankan peran sebagai kepala daerah, dia kewenangan ada di dia, membuat program, memutuskan, mengambil kebijakan dan segala macam. Ya. Pak Mahfud MD itu nggak pernah membuat hal seperti itu, belum teruji. Muhaimin Iskandar belum teruji, ya. Dan apa yang terjadi setelah saya ngomong besoknya debat kelihatan kan, benar-benar ya kalau kita bicara strata Gibran di atas benar-benar ya, karena bukan apa-apa, karena memang dia pengalaman. Dia pelaku di lapangan, ya. Dia pelaku. Sehingga Mahfud MD dan Muhaimin itu nggak bisa mengcounter dia. Kenapa?
Karena mereka nggak punya ilmu. Ilmu memimpin sebuah daerah. Gibran dengan fasenya bisa bla 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 karena dia pelakunya. Ya. Nah, ini yang sebenarnya dikhawatirkan. Orang yang pernah memimpin di miniatur sebuah negara, sekarang memimpin Indonesia. Negara ya. Negara. Dan masih soft. Ya. Makanya kenapa mulai ada yang bikin isu-isu ya. Bahwa pecah. Mas Gibran, Pak Prabowo pecah. Pak Prabowo dengan Pak Jokowi pecah. Sampai saking keselnya Pak Prabowo ngomong kan. Ini orang bikin isu, saya pecah sana, pecah sini, ya ada gitu kan. Ya, artinya apa? Mereka takut sama Mas Gibran. Secara politik, mereka takut bahwa anak muda ini akan di 2034 ini akan jadi Presiden Republik Indonesia. Berarti kalau Mas Teddy melihat mereka takut secara politik, takut dalam arti bersaing ya. Ya. Kalau kita lihat yang cukup konsisten ya menyerang Mas Gibran ini kan justru para opa-opa. Para mantan petinggi baik di militer maupun di sipil yang tergabung dalam misalnya Forum Purnawirawan TNI. Ya kan, kemudian mereka bikin lagi misalnya gerakan merampas kembali kedaulatan atau apalah namanya, ya kan. Nah, sebenarnya urgensinya apa sih para mantan jenderal itu ya untuk menghabisi Gibran? Apakah artinya mereka ini hanya dijadikan mesin ya oleh orang yang punya kepentingan politik untuk menghabisi Gibran? Kan nggak ada hubungan yang langsung. Misalnya ada mantan Kasal, mantan Kasau, ya kan? Ada bintang 3 juga di Angkatan Darat yang bergabung di sana. Bahkan juga ada bintang 4 si Pak Menteri Agama, Pak Rozi, ya kan? Nah, berarti memang ada pemain politik besar yang memanfaatkan mereka ini untuk ngabisin Gibran karena dianggap nggak layak lah, anak kemarin sore lah dan seterusnya. Ya karena opa-opa itu waktu masih muda bukan tidak jadi siapa-siapa. Mereka berbintang setelah umur tua ya. Dan sekarang ini star syndrome kan, dimanfaatkan lah ya ke star syndroman mereka itu. Apa bukan star syndrome namanya? Orang bilang apa tuh? Post power. Post power syndrome. Ya kalau star syndrome masih star ya. Nah, mereka ini kan udah bukan star ya. Opa-opa ini udah bukan star. Mereka post power syndrome ya. Ketika ada panggung ya mereka merasa mereka bisa mengembalikan pujian dan segala macam. Mereka padahal hubungannya nggak ada sama sekali. Dan isi yang mereka sampaikan coba masyarakat lihat tuh. Suara yang mereka sampaikan itu bunyi-bunyian aja. Enggak, ini bukan, saya kalau ngomong begini tuh bukan karena sinis atau apa, enggak. Karena nggak ada isinya sama sekali. Bunyi-bunyian ketika mereka menyampaikan itu, tapi mereka nggak memiliki data sama sekali. Jadi mereka baca di medsos, yang penting mereka dapat panggung, ya mereka euforia, ada gitu kan, dan mereka merasa masih masih dihargai lah di sana. Padahal dengan begitu malah mereka kehilangan penghargaan dari masyarakat. Karena saya tuh kurang ajar kalau saya bilang akhirnya jadi kayak anak-anak jadinya. Ya. Karena ada juga kawan saya bilang, biasanya kalau udah begitu udah kayak bocah, gitu kan, balik lagi. Kalau nggak pinter-pinter jadi kayak anak-anak gitu. Nah, jadi saya takutkan bahwa kita menonton pagelaran ini drama musikal anak gitu kan. Jadi kayak begitu jadinya. Saya coba melihat apa sih yang mereka bicarakan. Ini nggak ada sesuatu yang bisa gini, yang bermanfaat bagi bangsa dan negara nggak ada sama sekali, nggak ada, satu pun nggak ada. Yang bisa mempengaruhi ekonomi nggak ada. Malah dengan ribut-ribut ini malah merusak pergerakan ekonomi kan, karena ekonomi dan situasi sebuah negara itu sangat berhubungan. Kalau adem-adem makin baik ya, ekonominya. Kalau terus bergejolak, terus ribut, itu tentu ya ekonomi berpengaruh gitu.
Nah, selanjutnya adalah kalau mereka menganggap Gibran terlalu muda, ya, berarti mereka menghina Soekarno. Nah, ini menarik nih. Gimana tuh? Mas? Mereka menghina Bung Hatta. Mereka menghina tokoh-tokoh bangsa kita. Bapak pendiri bangsa kita Para ya kan? pendiri bangsa itu mereka hina. Kenapa? Karena ketika mereka berjuang, Itu mereka usia muda semua. mereka masih usia muda semua. Benar-benar. Nah, ini opa-opa ini sudah tua baru dapat posisi. Iya, iya. Jadi mereka berkaca di bajunya mereka sendiri. Lupa sejarah pula ya Lupa kan? sejarah. Jadi ketika misalnya mereka menghina Gibran, ya, dan melecehkan bahwa nggak pantas, berarti mereka itu melecehkan Soekarno, mereka lecehkan Bung Hatta. Siapa kita sebutkan? Siapa lagi? Syahrir, Agus Salim, ya kan? ya. Berarti mereka melecehkan, ya, para pendiri bangsa ini. Mereka menganggap para pendiri-pendiri bangsa ini ketika membawa negara ini menjadi sebuah negara merdeka, berjuang, adalah orang-orang yang tidak kompeten sama seperti Gibran. Jadi gitu, Bang. Mereka menghina Gibran, artinya mereka ditunggu statement mereka untuk menghina Soekarno. Ya kalau mereka nggak berani, artinya apa? Ada kepentingan, ya, ada kepentingan. Dan saya kan sering bilang tuh, mungkin pernah saya ngomong juga di sini, bahwa nggak akan pernah ada lagu Let It Be, The Beatles, jika mereka menciptakan lagu itu di atas umur 40. Gak akan pernah. Mereka menciptakan lagu-lagu yang The Beatles menciptakan lagu-lagu yang sampai detik ini masih disukai. Itu ketika mereka masih berumur muda. 20-30 tahun. Ya. Nah, silakan mereka caci maki juga The Beatles. Atau mereka caci maki slang. Ya kan? Slang. Slang itu menciptakan lagu-lagu keren itu mereka muda. Dewa 19. Ahmad Dhani nggak bisa menciptakan lagu yang alasan hebat. mereka itu Gibran belum punya pengalaman memimpin negara, apakah pada saat proklamasi 45 Soekarno dan Hatta pernah punya pengalaman memimpin menjadi presiden? Kan nggak pernah. Nggak pernah. Ya kan? Artinya benar. Premis-premis yang disusun oleh para opa-opa ini, ya kan? Premis-premis yang bodoh juga ternyata ya. Ya sekarang gini, kalau kita mau bandingkan, ini fair-fair aja. Apakah lebih pantas misalnya Said Didu menjadi wakil presiden atau Gibran? Jelas Gibran. Kenapa? Karena Said Didu tidak pernah jadi kepala daerah. Betul. Sedangkan Gibran sudah pernah menjadi kepala daerah. Dan ingat, tidak ada satupun calon presiden, calon wakil presiden, bahkan sampai detik ini, orang-orang yang menyerang Gibran itu menyerang kebijakan dan program Gibran di Solo. Coba, pernah nggak? Belum ada. Yang diserang itu selalu yang terkait dengan pribadi justru. Kenapa? Kenapa mereka tidak pernah bisa menyerang Mas Gibran? Karena mereka nggak punya data. Pertama, mereka nggak punya data. Kedua, yang dilakukan Mas Gibran itu berhasil dan bermanfaat bagi rakyat Solo. Betul, betul. Seharusnya kita bicara politik ya. Gini nih, saya ingin menjadi calon wakil presiden. Ya, maka saya harus serang Gibran dari apa? Dari kebijakannya. Waktu memerintah di Solo gitu ya. Waktu memerintah di Solo. Itu yang paling telak sebenarnya. Anda di Solo aja gak mampu, program Anda gagal. Iya. Tapi kenapa Mahfud MD tidak pernah bisa menghantam Mas Gibran? Kenapa Muhaimin Iskandar tidak pernah menghantam program Mas Gibran? Karena mereka tahu kalau mereka hantam program Mas Gibran, itu sama aja mengendorse Mas Gibran. Karena Mas Gibran dengan tenang akan menceritakan, ini loh program saya, ini loh manfaatnya, ini loh begini, ini loh begitu.
Sehingga yang ada ketika mereka mau menyerang itu malah membesarkan Mas Gibran. Makanya kenapa sampai detik ini ya tidak pernah, coba ya abang catat, sampai detik ini tidak pernah ada satupun politisi, tokoh yang menyerang Mas Gibran berdasarkan kebijakan ketika beliau menjadi wali kota Solo. Pertanyaan juga kan? Betul. Karena mungkin mereka sudah mengkaji, waduh kalau kita serang program-program atau prestasi Gibran selama tiga setengah tahun menjadi wali kota, bumerang nih. Karena tidak punya data yang memang angkanya jelek. Misalnya yang paling mencorong itu adalah masalah pertumbuhan ekonomi di kota Solonya. Ya. Padahal itu masih di era COVID loh, atau pasca COVID. Tertinggi dari nasional malah. Iya. Walaupun kemudian, itu kan karena bapaknya presiden, selalu ada celah buat mereka menghantam. Tapi kan even Pak Jokowi waktu itu bapaknya presiden, tetapi kalau memang nggak punya kemampuan aja, bisa, iya. gitu loh. Dan memang Mas Teddy, saya beberapa kali ke Solo, memang kita melihat perkembangan fisik kota Solo sebelum wali kotanya Gibran, ya kan? Dengan setelah Gibran itu mau beda. Apalagi kalau jalan malam hari. Beda sekali. Dan ketika kita juga bertanya ke warga Solo, memang terasa geliatnya. Padahal baru 3 tahun loh. Mas. Iya. Artinya apa? Memang masyarakat Solo sebenarnya rugi ketika Mas Gibran diambil oleh Pak Prabowo menjadi cawapresnya. Karena kemanfaatan Mas Gibran saat menjadi wali kota itu benar-benar dirasakan oleh warga Solo. Iya. Dan itu kan sangat real, sangat faktual. Ya. Gitu loh. Ya, kita coba lihat ya, waktu Anies jadi calon presiden. Yang diserang kan selama dia jadi gubernur. Betul. Artinya kebijakan-kebijakan yang tidak beres. Ya dong. Ganjar sama diserang kebijakan-kebijakan, program-program yang nggak beres jadi gubernur. Gibran, mana ada yang serang? Nggak ada. Ya karena mereka ngeri nyerang itu. Karena mengendorse Mas Gibran. Ya. Intinya Pak Prabowo juga mengambil Mas Gibran yang bukan politisi partai, tidak punya partai. Ya. Karena beliau melihat bahwa Mas Gibran ini berhasil di Solo. Bisa aja dia ngambil waktu itu Erick Thohir yang saat itu sangat populer. Pak Erick Thohir sangat populer waktu itu. Sangat. Iya kan? Bisa aja dia ngambil siapapun yang populer saat itu. Tapi kan dia nggak berpikir begitu kan. Dia mau kerja nih Pak Prabowo kan. Saya masih ingat kalau soal Pak Erick Thohir populer, sampai-sampai Erick Thohir bela-belain merangkak demi menjadi anggota Banser. Kan merangkak merayap menjadi anggota Banser. Demi posisi itu kan sebenarnya. Tapi tetap Pak Prabowo punya hitungan yang berbeda. Punya hitungan yang berbeda. Nah, jadi sama hitungan Pak Prabowo itu sama dengan Anies dan Ganjar termasuk Puan. Kan mereka semua melamar Gibran. Jangan sampai lupa itu. Betul. Anies pun melamar Gibran. Anies melamar Gibran. Si siapa? Puan melamar Gibran. Si siapa? Setelah Puan ini? Saya jadi lupa sih. Calon presiden. Ganjar. Rambut putih ya Ganjar. Saya suka lupa. Karena udah nggak terkenal dia. Nah, terakhir Mas Teddy, Partai Garuda adalah juga salah satu penopang dari pemerintahan ini, kan, walaupun tidak secara langsung ada di kabinet. Nah, tetapi kalau kita melihat 2029, ya tentu Partai Garuda juga tidak ingin juga kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan Prabowo Gibran 2 periode ini. Ya. Nah, bagaimana? Apakah misalnya kalau PSI kan ada sebagai partai yang non parlemen juga, ya kan? Tapi seolah-olah dia dilihat sebagai yang lebih potensi untuk mendapatkan kursi nanti di Senayan. Nah, bagaimana dengan Partai Garuda? Karena partai-partai non parlemen yang saya lihat memang existing melakukan pembenahan dan konsolidasi ke daerah, yang saya dengar memang Partai Garuda dan PSI, ya kan?
Nah, apakah memang Partai Garuda punya sebuah target untuk masuk ke parlemen berapapun parliamentary threshold-nya untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode ini? Ya, sebenarnya gini. Pertama, saya tuh selalu menyampaikan di daerah. Kenapa? Makanya saya selalu bicara itu selalu selaras semuanya. Ya. Kalau saya bicara pagi-pagi sudah bicara, kan saya bilang nih partai-partai pagi-pagi udah bicara urusan wapres. Kami itu di Partai Garuda ketika turun di berbagai daerah, saya tuh terbang mulu nih, Bang. Ya. Ke beberapa daerah. Itu yang kita ingatkan bahwa udah konsolidasi administrasi dan kekuatan di internal dulu. Ya. Nggak ada gunanya kita bicara setinggi langit, bicara pilpres, bicara pilkada, bicara macam-macam kalau di kepengurusan kita belum kuat. Ya, jadi kita lebih banyak ke penguatan kepengurusan. Ya, kita merekrut tokoh-tokoh, ya, di mana tokoh-tokoh itu bukan hanya ingin tampil aja, tapi mereka adalah orang-orang yang memang ingin bukan berkarir ya, ingin mendapatkan posisi, karena kan partai politik itu adalah mendapatkan kekuasaan. Artinya di daerah itu mereka ingin terlibat di DPRD, di kepala daerah, tapi sebelum masuk ke situ kita harus menyiapkan infrastrukturnya dan tokoh-tokoh dan orang-orangnya. Ini kita lagi pembenahan, makanya kalau saya turun ke daerah itu kita nggak bicara mengenai pilpres, pileg, lebih ke situ ya. Nah, kalau kita Partai Garuda, kebetulan pimpinan Partai Garuda ya itu utusan khusus presiden ya, ketua umum kami, beliau itu sampai sekarang tuh masih mengarahkan, bahkan kemarin itu masih mengarahkan kita fokus bantu bagaimana program presiden ini itu sebisa kita sosialisasikan dan kita kuatkan di seluruh daerah. Artinya kita masih berpikir bagaimana program ini jalan. Jadi Partai Garuda bicara bagaimana program-program presiden, program-program pemerintah berjalan, dan kita memantau di daerah ada nggak program-programnya yang tidak dijalankan oleh para pembantu di bawah nih. Ya, artinya program-program untuk masyarakat akhirnya bukan untuk masyarakat gitu kan. Nah, itu yang kita lagi jalankan sekarang, Bang. Kita nggak bicara yang lain dulu, kita fokus dulu nih. Nantilah tahun kemudian baru kita mulai bicara soal pilpres dan sebagainya. Tapi kalau saya ya sebagai politisi di DPP ya tentu harus membicarakan berbagai isu juga tetap ya. Tapi kalau di daerah kita fokus untuk penguatan internal. Nah, apa nggak berminat juga Partai Garuda untuk misalnya mumpung Pak Jokowi kan masih istilahnya kalau di Liga Eropa itu free transfer, ya kan? Kan belum terikat juga dengan PSI. Sampai sekarang secara formal tidak ada informasi bahwa Pak Jokowi sudah menjadi anggota PSI dan menjadi ketua dan pimpinan, kan nggak ada. Artinya apa? Partai Garuda kan juga berpeluang tinggal memberikan semacam job desk ke Pak Jokowi, Pak, Bapak jadi ketua dan pembina Partai Garuda, job desk-nya ini artinya benar-benar full authority. Nah kan itu yang diinginkan Pak Jokowi sebenarnya. Ada nggak pemikiran seperti itu di internal DPP Partai Garuda? Enggak lah, kita nggak mikir ke situ karena bagi kita Pak Jokowi mantan presiden, tokoh bangsa ya, mau terlepas Pak Jokowi ada di partai manapun ya tetap ya kita lihat beliau adalah seorang tokoh, seorang negarawan, seorang mantan presiden. Makanya kita sendiri pun ya dalam berpolitik ini tetap melihat bahwa serangan-serangan ke Pak Jokowi itu sudah melampaui batas yang sudah tidak. Gini, politik itu nggak harus seperti itu juga gitu kan. Jadi kita pun punya sikap bagaimana kita bukan membela tapi meluruskan hal-hal yang menyerang Pak Jokowi secara berlebihan. Kalau menyerang secara politik itu ya udahlah itu urusan politik. Tapi kalau sudah lebih
ke dalam itu yang kita bukan bela tapi luruskan agar supaya masyarakat tidak terkontaminasi. Karena kan salah satu tugas dari partai politik dan politisi partai politik ya adalah memberikan pendidikan politik ke masyarakat. Nah, apa yang saya sampaikan selama ini itu adalah bagian dari pendidikan politik ke masyarakat. Ya, jadi kalau bicara Pak Jokowi mau ke Partai Garuda, itu kita serahkan ke Pak Jokowi sendiri ya. Kita nggak mau menarik-narik termasuk kita tidak mau menarik tokoh-tokoh dari manapun ya, partai manapun, karena kalau mereka mau gabung di Partai Garuda ya dengan kesadaran penuh. Nah, satu hal yang saya mau sampaikan di Partai Garuda, mungkin agak berbeda ya ini Bang. Saya nih Bang, kalau turun ke daerah, itu pengurus di daerah, itu kita dalam tanda kutip haramkan mereka untuk jamu kita. Jamu dalam arti gini, biasanya nih kalau pimpinan datang Dari pusat ya kan. itu sudah hotelnya, sudah makanannya, sudah transport macam-macam. Jadi itu yang kita minta. Kita nggak mau budaya seperti itu. Jadi ketika saya berkunjung ke berbagai daerah, Nggak mau merepotkan lah. nggak mau. Kita tetap ketemu dengan DPD, dengan DPC. Ya kalau di Garuda itu DPD dan DPC. Kita turun ke DPD dan DPC, kita konsolidasi, kita ngobrol politik, kita konsolidasi internal. Bahkan untuk konsolidasi pun kita bayar makanan. Bukan mau menghina ketua DPD-nya. Pengurus kita banyak uang, Bang. Di daerah. Kecil buat dia untuk mau hotel yang paling bagus, makanan yang paling enak, kecil buat mereka. Cuma bukan soal uang. Wah, ini menarik sekali nih, karena kalau benar faktanya seperti itu, ini kayaknya satu-satunya partai politik yang punya budaya yang sangat sehat ini. Jadi begini, bayangan saya kalau memang itu terjadi, Mas Teddy, berarti ketika ada petinggi dari DPP datang, waduh, ayo saya mau datang nih, ketum nih, sekjen nih ya kan, hotelnya lah, makannya lah, transportasinya lah. Sehingga dana yang harusnya mereka punya untuk konsolidasi dipakai untuk menjamu ketua yang datang. Itu kayaknya baru Partai Garuda yang memiliki seperti Karena itu. gini Bang, saya tuh udah di beberapa partai, jadi saya tahu yang begitu-begituan. Sehingga kita mau pengurus DPD kita, ya, uang mereka itu buat membesarkan mereka sendiri. Begitupun di kabupaten kota, ya, uang mereka itu membesarkan perahu yang kita kasih gitu. Nah jadi inilah ya kalau Abang tanya bagaimana perkembangan Partai Garuda sekarang, ya itu kita bukan dan kita bukan menghina bahwa pengurus daerah nggak mampu. Orang-orang kaya Bang, ya. Keren. Kecil itu buat mereka, tapi mereka menghormati karena oke, berarti mereka menghargai ya. Mereka lihat DPP menghargai DPD ya daerah, karena mereka nggak mau direpotkan dengan jamuan-jamuan seperti itu gitu. Wah, luar biasa. Kita tahu juga salah satu jurus-jurus yang positif. Ini saya yakin pengalaman partainya Mas Teddy, Partai Garuda ini layak diikuti oleh partai besar sekalipun kalau perlu. Nggak hanya partai non parlemen gitu ya, karena inilah yang sehat justru. Jadi jangan dipelihara seolah-olah sikap elitisme ya yang dimiliki oleh seluruh DPP partai politik itu kan nyaris ya, budaya elitisme itu kan sangat mengakar. Nah, Partai Garuda mencoba mendelete itu, mengerase itu, menghapus itu pelan-pelan, dan itu terbukti. Jadi mereka juga nggak merasa, ada Pak Ketua mau datang, santai. Kita tinggal siapin aja agendanya, masalah itu sudah ada kultur, kita nggak perlu repot-repot. Itu luar biasa. Beda dengan partai-partai lain. Nah, apakah PSI seperti itu? Tanya Mas Kaisang lah. Mas Kaisang harus belajar ke Partai Garuda. Oke. Nah, kita pikir sudah cukup ya, Mas Teddy. Siap. Dan kita sudah dapat, kalau tadi Partai Garuda selalu menanamkan ini pentingnya edukasi politik. Saya pikir apa yang tadi dijelaskan oleh narasumber saya
Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Kusnaidi ya tentang ada tadi sama mulainya dengan kegenitan sejumlah ketum partai politik untuk melamar menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Gak perlu dikhawatirkan. Mas Gibran nggak akan terganggu, Pak Jokowi apalagi nggak akan terganggu. Tetapi bahwa mereka punya catatan penilaian dari Pak Jokowi, iya. Silahkan kita tunggu ya. Apakah benar mereka punya nyali untuk mendesak Pak Prabowo memilih mereka sebagai pasangan di 2029 nanti. Kita tunggu bersama. Demikian dulu. Terima kasih atas perhatian Anda, para termul dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.